Masih bersama kami di Good News Program. Hari ini kita sedang berbicara tentang menang dalam krisis. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Gunawan Handoyo atau yang kami akrab panggil Bro Yoyo. Nah, Bro Yoyo ini kan sudah segmen terakhir. Adakah kata-kata hikmat yang bisa Bro berikan kepada pemirsa setia dari Good News Program tentang kondisi saat ini? Silakan. Masalah kita bukan masalah bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mudah mana kita berjalan bersama dengan Tuhan atau kita berjalan tanpa Tuhan. Sesulit-sulitnya kita berjalan ya, dengan aturan yang Tuhan berikan buat kita, tetapi akan jauh lebih sulit dan mustahil kalau kita berjalan tanpa Tuhan. Ya. Good, terima kasih sekali untuk waktunya Bro Yoyo. Sekali lagi selamat hari ulang tahun. Thank Dan you. semoga nggak lama lagi pandemiknya selesai. Nanti kita bisa saling bertemu, bersua kembali. Entah Anda yang ke Jakarta atau kita yang ke sana dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa guyon-guyon lagi gitu ya. Karena kalau dengan Bro Yoyo ini seru banget gitu. Puji Tuhan, terima kasih. Jangan offline, jangan off air dulu ya. Saya mau sampaikan firman Tuhan dulu. Ya, bagaimana dengan teman-teman pemirsa sekalian, Anda diberkati. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita lihat daripada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Di sini firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini menarik sekali pemirsa sekalian. Nah, kita tahu memang benar bahwa dari apa yang kita semua alami secara batinia ini, saya bisa pastikan bahwa kita banyak sekali yang kondisi batinia kita bisa dikatakan merosot gitu ya. Namun demikian teman-teman sekalian, perhatikan kita mesti jaga badan loh ya. Jangan sampai imunitas tubuh kita turun. Begitu banyak daripada kita kalau mau jujur berat badan kita naik, termasuk saya. Nah puji Tuhan beberapa hari ini kalau Anda ngikutin Instagram saya mulai olahraga kembali ya. Sebelumnya memang saya sudah berolahraga hanya di rumah saja. Karena jujur bicara selama 6 bulan pertama motivasi olahraga itu dibandingkan dengan sebelum COVID itu drop banget. Jujur nggak ya? Karena nggak bisa kesini, nggak bisa kesana. Ditambah lagi bonus di rumah istri saya masak terus makanan enak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan. Dan kemudian pada waktu sekarang kalau misalnya kita mau banyak daripada kita ya udah mulai kembali beraktivitas kemudian pakai celana itu sesek gitu loh ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk yuk kita kembali berolahraga. Nah di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita nggak boleh tawar hati nih. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini sangat mudah untuk kita lose track. Untuk kita kehilangan iman. Kita kehilangan pengharapan, untuk kita kehilangan kasih. Namun demikian Rasul Paulus mengatakan, dikatakan di ayat 17, penderitaan ringan. Katakan bersama dengan saya penderitaan ringan. 2, 3, penderitaan ringan. Ringan apanya gitu ya. Jadi apakah ini ringan? Sama sekali tidak. Tetapi kalau dikatakan dibandingkan dengan kekekalan. Ya, jadi saya masih ingat 1998 sampai dengan 2001 Indonesia pernah krisis moneter yang sangat gede. Memang tidak sebanding dengan sekarang, tetapi waktu itu saya juga sempat berpikir, saya jauh lebih muda dari sekarang, saya baru lulus kuliah, baru menikah. Saya baru berpikir waktu itu, gimana caranya untuk kita semua bisa menjadi lebih baik. And guess what guys, sekarang ini sudah tahun 2020, udah 22 tahun setelah itu, dan kita semua masih tetap sehat, masih tetap baik, lebih berhikmat, lebih percaya diri, lebih mengenal Tuhan. Kita mempunyai jaringan yang lebih luas, artinya penderitaan yang sekarang ini gak sebanding lah. Tuhan Yesus mengatakan atau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, fix your eyes unto Jesus. Karena dialah yang setia, dialah yang sempurna. Kita gak pernah sempurna, kita selalu mempunyai kekurangan di dalam iman, di dalam apapun yang kita punya. Nih perhatikan ayat 18, menarik banget. Perhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini cuma fana, sementara. Kita gak tahu berapa lama si COVID ini akan ada di sini. Let's say 6 bulan udah gak mungkin udah lewat.
1 tahun misalnya, 2 tahun kah, 3 tahun kah, we'll never know. Ya, selama-lamanya COVID ada di sini, saya berdoa biarlah kita semua akan melihat akhir daripada pandemik ini. Yang percaya katakan amin. Ya, saya berdoa biarlah kita semua akan bersama-sama melihat akhir daripada pandemik ini. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memulihkan banyak perkara. Amin. Dan kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana kita akan membangun ulang kehidupan yang ada. Amin. Tetapi saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang lebih berhikmat. Yuk bertahan guys. Karena kita akan pasti menang melawan krisis. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan berdoa buat Anda sekalian. Kalau Anda percaya bahwa apa yang sudah dibagikan oleh narasumber pada hari ini sudah menjadi berkat buat Anda. Dan apakah Anda mau menang melawan krisis? Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang saat ini ditindas oleh permasalahan. Mereka yang tidak tahu dan tidak bisa melihat hari esok. Tuhan, Kau tolong mereka. Engkau berbicara kepada kehidupan mereka. Terima kasih karena Engkau adalah sumber daripada pengharapan kami. Hati kami kecut, hati kami lemah. Tolong kami Bapa. Dan kami percaya pada waktu kami terus bertahan. Kami memegang Tuhan daripada kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami akan melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Memang benar Engkau enggak kelihatan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang kekal. Tetapi Tuhan kuasa-Mu itu real. Kuasa-Mu itu nyata. Kasih sayang-Mu kepada anak-anak-Mu itu demikian dahsyat. Memberkati setiap anak-anak Tuhan. Setiap pemirsa sekalian. Terima hikmat, perkenanan, dan kuat kuasa daripada Tuhan Yesus. Kuasa daripada yang maha tinggi. Ia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Be blessed. Diberkatilah kehidupan pemirsa sekalian. Apapun yang kau kerjakan. Biarlah firman Tuhan digenapi. Dan firman Tuhan berkata, engkau pasti berhasil. Engkau pasti berbuah. Hidupmu pasti akan menjadi kesaksian dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang, hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa kalau Anda sudah diberkati, yuk yang belum subscribe sekarang waktunya sebelum akhirnya pada episode ini. Subscribe. Ya. Puji Tuhan. So we'll see you at next broadcast. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.